Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onidia Syarif, NIM 35 dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang fungsi produktif petani jagung, Kopdokles, Pointer Stochastik. Tugas ini merupakan tugas dari ulangan tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian dengan dosen Ibu Nurki. Langsung saja ke materi. Berikut adalah data yang sudah dipindahkan ke Excel. Data yang di sini adalah data yang belum dikalikan 35 dan data yang di sini yang sudah dikalikan 35. Data ini kita jadikan kelen dan juga nanti kita ubah ke pointer. Kita analisis pakai pointer agar menghasilkan output. Berikut adalah hasil output dari pointer dan kita analisis nilai LR-nya. Apa sih nilai LR? Nilai LR merupakan nilai yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah di lapangan itu terdapat kasus atau tidak. Sehingga hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat kasus pada usaha tani jagung dan H1 terdapat kasus pada usaha tani jagung. Interpretasi dari output ini yaitu berdasarkan hasil analisis yang diperoleh nilai LR yaitu 0,464 dan nilai degree of freedom sama dengan 2. Sehingga pada tabel kode PLAM dapat diketahui alfa sama dengan 25%. Oleh karena itu nilai LR sama dengan 0,464 lebih besar dari kode PLAM yaitu 0,455. Maka dinyatakan terdapat kasus pada usaha tani jagung. Di sini kita juga menganalisis nilai gamanya, nilai gamma yang di sini. Nah, nilai gamma itu apa sih? Nilai gamma itu nilai yang menunjukkan presentasi error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Maka dari hasil analisis nilai T ratio sama dengan 2,69 lebih besar dari T tabel yaitu 1,98. Yang artinya 96,55% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sementara 3,45% disebabkan oleh resiko. Di sini yaitu juga terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Berikut adalah tabel yang dimana terdapat variabel, koefisien, T ratio, T tabel, dan kesimpulan. Interpretasi dari tabel tersebut yaitu diketahui nilai T ratio sebesar min 0,157 lebih kecil dari T tabel, yang artinya bahwa benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Dan juga diketahui nilai T ratio sebesar 2,538 lebih besar dari T tabel, yang artinya bahwa tenaga kerja atau X2 berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Yang ketiga, diketahui nilai T ratio sebesar min 2,367 yang lebih kecil dari T tabel, yang artinya bahwa pupuk kandang atau X3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi jagung. Yang terakhir yaitu diketahui nilai T ratio sebesar 3,216 yang lebih besar dari T tabel, yang artinya bahwa pupuk fosfat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Di sini kita juga menganalisis estimasi tingkat efisiensi yang dicapai oleh petani. Untuk mengetahui tingkat efisiensi petani jagung di wilayah Madura, yang dimana jumlah petani yang ada yaitu 120, dengan nilai efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, yaitu petani dikatakan efisien secara teknis, dan nilai efisiensi teknis lebih kecil dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Pada hasil data output yang sudah di pointer, petani mencapai tingkat efisiensi yaitu 0,870224. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.